بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, pada Isa ini kita akan melanjutkan tausiah dengan teknis bertanya. Bagi pendengar radio di rumah, silakan, tadi sudah kami sampaikan nomor kontak teleponnya untuk disampaikan pertanyaannya melalui SMS. Dan boleh bagi jemaah yang dalam masjid ini yang membawa HP melalui SMS. Nampaknya kita langsung bertanya. Ini ada SMS yang masuk, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Seperti apa kriteria ulama di dalam Al-Quran? Apakah ulama itu hanya orang yang menguasai ilmu-ilmu syar'i, Al-Quran dan hadis saja, tanpa memandang perlu menguasai ilmu lainnya? Dan apa maksud kalimat ulama dalam surat Fatir ayat 28? Surat Fatir ayat 28. Nah, terima kasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama atau ulama. Al-ulama jamak daripada al-alim. Al-alim orang yang berilmu. Orang sering membedakan antara ilmu dunia dan ilmu syariah. Pandangan seperti ini keliru. Cara berpikir sekuler. Jadi sekuler bukan berarti kita bicara tentang kemaslahatan material duniawi. Karena sikap tindakan yang muncul seorang sebagai sekuler maknanya tidak melibatkan Allah dalam urusan dunia. Ini dimulai dari persepsi yang salah tentang ilmu. Sesungguhnya ilmu itu semuanya milik Allah. Semuanya sifatnya syar'i. Kita melihat dari sisi apa umpamanya? Tentang ekonomi. Apa tidak ada dalam Islam itu ilmu ekonomi? Jangan lupa rukun Islam yang ketiga itu harta. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu secara muhkam yaitu administrasi tentang harta. Al-Mukatabah. Bahkan ibadah yang tertinggi yang disebut total action semacam haji itu dipersyaratkan dengan istita'ah dalam hal harta. Banyak orang disebut pendusta agama karena tidak memberikan harta anak yatim. Apa kita lupa itu?
Jadi ilmu ekonomi itu ilmu Islam enggak? Ilmu Islam. Kemudian ilmu politik. Coba baca sirah itu, semuanya politik itu. Cuman orang sekuler jangan bawa-bawa politik dalam masjid. Ini orang bodoh. Disebutkan dalam surah Yusuf itu, ahsanul qasasi, itu ilmu politik semuanya. Coba baca baik-baik. Periodisasi dakwah Rasulullah itu proses perpolitikan Rasulullah. Maka tidak sempurna Muslim seseorang dalam Islam kecuali dia seorang politisi. Coba baca dalam Quran itu. Termasuk dalam ilmu musyarakah, koalisi. Tengok Nabi Yusuf itu. Ilmu pertanian. Apa yang dibaca imam tadi dalam surah Al-Muluk itu? Mau ilmu mana kita? Jadi, al-ulama itu orang yang mapan dalam keilmuan tertentu. Banyak orang berilmu secara syar'i tapi tidak yakhsyallah. Banyak yang belajar agama, berilmu tapi tidak takut pada Allah. Tapi tidak sedikit orang ahli dalam ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu atom lebih takut kepada Allah. Jadi ilmu yang tidak mengantar kepada yakhsyallah, khasyatullah, maka tidak disebut orang itu berilmu. Cuman mungkin berpengetahuan, tak faham. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dari kaum beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bukan sekadar tahu tapi faham. Saya kira demikian. Baik, pertanyaan berikut. Ini sedang kondisi sekarang ini Ustaz, masalah pendidikan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kadang-kadang kami dilema. Kami ingin anak-anak sekolah umum yang favorit. Tapi di sisi lain, pendidikan agama juga ingin kami capai. Dan bahkan anak-anak kami lebih mau bangga sekolah-sekolah umum. Bagaimana Ustaz? Ya. Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak memilihkan sekolah bagi mereka. Mereka boleh mempunyai obsesi. Orang tua mesti tidak memaksakan mereka, tapi bagaimana memahami potensi anak dan mengarahkannya sesuai dengan potensi, hobi, dan keinginannya. Semuanya hendaknya didasari oleh karakter tadi. Iman. Sampai kalau dia hobi olahraga, main bola, silakan sekolah main bola. Sehingga dia menjadi bintang lapangan yang beriman. Sebagai dai di lapangan. Kalau pemain orang Kristen pakai salib dia sujud syukur kepada Allah atas kemenangan, tidak meninggalkan sholat dan sebagainya. Sampai begitu. Jadi bagaimana mengarahkan potensi anak tanpa meninggalkan prinsip-prinsip asasi dalam pendidikan Islam. Nah,
Sekarang sudah banyak pilihan-pilihan sekolah. Ada pesantren. Pesantren itu ada metodologi modern, ada yang biasa-biasa. Maka kalau kita ingin memasukkan anak ke pesantren, baca ya visi misi pesantren itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya taruh anak saya di pesantren ini, anak seperti apa lahir dari pesantren ini? Jadi orang tua harus mengerti, bukan taruh-taruh aja. Ya, karena 6 tahun masa pembentukan akal pikiran dan jiwa anak itu menentukan pribadinya. Begitu juga sekolah. Masing-masing orang tua menginginkan anaknya sekolah yang terbaik. Tapi ingat, terjadi kompetisi. Jangan gara-gara supaya anak kita masuk sekolah favorit, kemampuannya tidak memadai, harus nyogok. Jangan. Banyak hari ini orang-orang menjadi dokter, tapi hasil dokter sogokan. Apa akibatnya? Ini persoalan manusia. Banyak operasi yang tinggal gunting di dalam perut orang, selasiban dan sebagainya, karena dia tidak mempunyai kemampuan. Carilah ya sekolah yang terbaik, tentu itu baik. Ya. Tadi sudah saya katakan sekolah bukan satu-satunya. Banyak orang hari ini tak sekolah tapi sukses dari sisi hidupnya. Orang kaya-kaya dunia itu mayoritas tidak selesai sekolah. Bahkan tidak sedikit orang nganggur justru setelah sarjana. Tidak menjamin ijazah itu. Oleh sebab itu, sekolah yang baik, bagus. Tapi bukan satu-satunya. Tadi ada pertanyaan dalam sebuah training, bagaimana kami harus mendidik anak kami. Seorang trainer yang sukses triliunan, dalam ini boleh saya sebut namanya, Valentino ya, Densi, yang sudah terkenal banyak buku-buku, termasuk Menteri Koperasi itu, konsep dia itu menyatakan, pertama, ajarkan anak kita Al-Quran. Sehingga Allah sayang padanya. Artinya, Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Ilmu agama. Yang kedua, ajarkan ilmu berdagang. Bukan sekadar ilmu ekonomi, ilmu berdagang. Bagaimana bisa mendapat penghasilan? Karena sumber rezeki di situ. Ajar anak-anak kita. Coba tengok orang kita Cina. Mereka anaknya baru SD, dia sudah mempunyai perusahaan. Direkturnya para dokter dari ITB, IPB, dan sebagainya. Anaknya sudah mempunyai perusahaan. Itu baru ke SD. Saya jumpa dulu waktu membuka rumah sakit yang di Arengkata, apa namanya? Yang dekat Mall SKA. Apa nama rumah sakitnya? Yang dekat Jalan Ardat. Apa Pak? Eka Hospital. Yang punya itu orang Kristen, umurnya 23 tahun. Sedangkan Eka Hospital itu banyak sekali di Indonesia ini. Umur 23 tahun. Nah, kita tengok para sahabat itu rata-rata konglomerat umurnya 16-17 tahun. Seperti Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan ketika masuk Islam tuh anak-anak muda. Belasan tahun. Coba kita perhatikan. Banyak anak kita belajar ekonomi cuma menghitung uang orang. Bukan uang dia yang dihitung. Jadi ilmu berdagang. Sehingga orang sayang padanya. Orang kaya itu orang sayang padanya. Betul enggak? Muka orang kaya itu lebih lama mudanya kelihatan daripada orang miskin. Karena keinginannya mudah diperoleh. Tidak sedikit muka-muka hari ini terlalu cepat tuanya karena sulit hidup. Tidak. Nah, yang ketiga, apa katanya? Keterampilan hidup. Persoalan kita ini bukan susah cari kerja. Nggak bisa bekerja. Disuruh ini nggak bisa. Disuruh ini nggak bisa. Perusahaan harus memproduksi. Dia tidak bisa memproduksi. Karena ingin bekerja juga, harus nyogok. Perusahaan tidak bisa begitu. Udah, satpam aja gitu. Jadi satpam aja. Ya enggak? Baru yang keempat, kalau memang bisa disekolahkan formal, sekolahkanlah. Itu pilihan keempat. Jadi, ya, orang tua saya kira kalau nggak mampu, semampu bisa. Tapi orang tua adalah guru yang terbaik sebenarnya. Ya, optimalkan potensi kita. Insya Allah baik bagi anak-anak kita. Ya, walau alam. Barangkali ini pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Ya. Apakah ambisi dalam Islam itu dibolehkan? Gimana? Ambisi dalam Islam itu apakah dibolehkan? Ambisi. Ya. Ya. Ambisi atau himmah atau tekad boleh. Contoh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Ya. Gimana ambisinya? Beliau sebelum menjadi khalifah, beliau adalah orang yang sangat ganteng, perlente, kaya raya. Karena istrinya itu salah seorang anak khalifah. Kalau tidak salah, Khalifah Ma'mun. Putri raja gitu lah kira-kira. Putra Amirul Mukminin sebelumnya. Kaya raya. Tak nampak kelihatan dari mukanya itu orang susah. Karena memang kaya raya. Ketika dia didaulat oleh umat mukminin sebagai khalifah, dia panggil istrinya. Anda tinggal pilih. Memilih harta atau memilih saya. Kalau memilih saya, seluruh harta kita serahkan ke Baitul Mal. Ke kas negara. Sampai tidak ada harta. Kalau tidak, bawalah hartanya, tinggalkan saya. Istrinya memilih mengambil suaminya. Hartanya dimasukkan kas negara. Sehingga dia menjadi orang miskin. Raut mukanya begitu ganteng, gagah, langsung keriput karena memikirkan akhirat dan umat. Sampai terkenal ketika urusan keluarga memakai lampu yang bersumber dari sumber negara, dia tidak pakai. Walaupun dia khalifah, Amirul Mukminin. Dalam masa 2 tahun, umat kaum muslim itu makmur semuanya. Untuk menyerahkan zakat itu susah.
makmur. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda begini? Seperti yang saya katakan tadi. Beliau bilang, saya mempunyai ambisi. Saya ingin yang terbaik di dunia ini, dan saya ingin yang terbaik di akhirat. Saya ingin sudah mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dunia ini sebagai Amirul Mukminin, Khalifah yang kelima, Khalifah Ar-Rashidah, ijma' umat. Kemudian saya berambisi mendapat surga yang tertinggi di akhirat. Ambisi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkumpul dengan para sahabat, masing-masing hendaknya kalian berambisi. Apa ambisi kalian? Masing-masing mengungkapkan, saya ingin kaya ya Amirul Mukminin. Saya ingin ya Amirul Mukminin. Masing-masing sahabat menyampaikan ambisinya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa ambisi Anda? Beliau bilang, saya mempunyai ambisi kalau rumah ini dipenuhi oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Jarrah. Seorang sahabat yang gagah perkasa yang disebut Aminul Ummah. Umat yang pribadi, umat yang terpercaya. Gagah perkasa. Inilah yang mempunyai ambisi. Ya. Yang memenuhi rumah ini adalah Ibnu Jarrah. Jadi ambisi yang baik itu penting. Berambisi buruk, ya tercela. Orang nggak mempunyai ambisi, tidak mempunyai ghirah, tidak mempunyai mujahadah, perjuangan dan jihad. Jadi ambisi itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini barangkali mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afri 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, pendengar radio di rumah, demikianlah tausiah kita malam ini bersama Ustaz Haji Sofyan Syirat SCMA. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.